Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Ardianti Ningsi, NPM 2110020042 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemilikan harta dalam Islam. Sebelumnya, teman-teman tahu gak apa itu kepemilikan harta dalam Islam? Kalau belum, yuk simak baik-baik video presentasi ini. Bagaimana sih definisi kepemilikan dalam Islam? Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-milk yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, kepemilikan yaitu penghususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya bertindak secara hukum terhadap suatu benda tersebut selama tidak ada halangan syara. Menurut para ahli fikih, kepemilikan yaitu hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda yang menuntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara dimanfaatkan. Harta dalam pandangan Islam. Dalam Kamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi, harta adalah ma malakatahu min kulli syai, yang artinya segala sesuatu yang kamu miliki. Sedangkan menurut syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada segala sesuatu yang bersifat legal berdasarkan hukum syara atau hukum Islam seperti jual beli dan hibah. Harta menurut beberapa pendapat. Yang pertama, menurut pendapat para fuqaha, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut pendapat Al-Sarbaini, harta adalah segala sesuatu yang ada nilainya dan orang yang merusaknya diwajibkan untuk mengganti rugi. Konsep kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan harta dalam Islam untuk saat ini merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut sejalan dengan pesatnya industri syariah, lembaga keuangan, dan bank syariah. Harta dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara. Ada harta mutakawim, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara. Yang kedua, ada harta goir mutakawim, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara, baik dari segi jenisnya, pemanfaatannya, cara mendapatkannya, dan juga cara penggunaannya. Yang kedua, dilihat dari segi jenisnya, harta ada dua, yaitu harta mankul, harta yang dapat dibawa atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik dalam bentuk semula maupun berubah bentuk, contohnya uang. Yang kedua ada harta goirul mankul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat dibawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya, contohnya tanah. Dilihat dari segi pemanfaatannya, terdapat harta istimali, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan, harta tersebut tetap utuh meskipun telah dimanfaatkan berkali-kali, contohnya rumah. Yang kedua ada harta istihlaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan dapat mengakibatkan harta tersebut habis, contohnya makanan. Dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Yang pertama ada harta misli, yaitu harta yang dapat ditemukan dengan mudah di pasaran. Harta misli dibagi menjadi 4, yaitu harta yang ditakar, contohnya gandum dan beras. Yang kedua harta yang ditimbang, contohnya besi. Yang ketiga harta yang dihitung. Yang keempat harta yang dijual dengan meteran, contohnya kain. Selanjutnya itu ada harta kimi, yaitu harta yang tidak ada jenisnya di pasaran, ataupun meskipun ada harta yang sejenis tetapi dalam kualitasnya berbeda, contohnya logam mulia. Dilihat dari status harga, terdapat harta mamluk, yaitu harta yang sudah dimiliki baik itu oleh perorangan, badan hukum maupun negara. Yang kedua harta mubah, yaitu harta yang pada asalnya bukan milik seseorang, contohnya sumber mata air. Yang ketiga yaitu harta mahjur, yaitu harta yang terdapat larangan syara untuk memilikinya. Bisa jadi harta tersebut merupakan harta wakaf. Dilihat dari segi boleh atau tidaknya dibagi. Yang pertama ada harta yang dapat dibagi atau mal qabil li al kismah, yaitu harta yang tidak
menimbulkan kerusakan atau kerugian apabila harta tersebut dibagikan dan nilai manfaatnya tetap ada. Yang kedua, harta yang tidak dapat dibagi atau mal goir kobil li al kismah, yaitu harta yang tidak dapat dibagikan karena akan mengalami kerusakan atau kerugian apabila harta tersebut dibagikan. Dilihat dari segi berkembang atau tidak. Yang pertama ada harta pokok atau harta asal, yaitu harta yang dapat menimbulkan munculnya harta lain. Harta tersebut dapat disebut juga dengan modal. Yang kedua, ada harta hasil atau al-samar, yaitu hasil atau buah yang dihasilkan oleh suatu harta seperti penghasilan sewa rumah dan buah dari pepohonan. Dilihat dari segi pemiliknya. Yang pertama ada harta khas, adalah harta pribadi yang tidak bercampur atau tidak bersatu dengan harta lain dan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan tanpa seizin pemiliknya. Yang kedua ada harta am, yaitu harta milik bersama atau umum yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya. Selanjutnya, harta dilihat dari segi yang berbentuk tanggungan atau benda. Yang pertama ada harta ain, yaitu harta yang berbentuk benda. Harta ain dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, harta ain jati kimah, yaitu harta atau benda yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Yang kedua, harta ain goir jati kimah, yaitu harta yang tidak dipandang sebagai harta karena tidak memiliki nilai. Selanjutnya ada harta dain, yaitu kepemilikan atas harta di mana harta tersebut masih dalam tanggungan seseorang. Artinya, seseorang itu hanya memiliki harta namun tidak memiliki wujudnya karena masih dalam tanggungan orang lain. Pandangan Islam terhadap harta. Yang pertama, harta adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai titipan. Yang kedua, harta sebagai sarana ibadah. Yang ketiga, harta merupakan ujian keimanan dari Allah. Dan yang keempat, harta merupakan perhiasan dalam kehidupan manusia yang mungkin digunakan dengan baik dan tidak berlebihan. Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Menurut M. Harir Muzaki, kepemilikan dalam Islam ada dua. Yang pertama, kepemilikan sempurna, dan yang kedua, kepemilikan kurang. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, para ulama sepakat bahwa kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kepemilikan individu, yaitu izin syariat yang diberikan kepada individu atau perorangan untuk memanfaatkan dan menggunakan suatu harta dengan 5 sebab. Sebab yang pertama yaitu bekerja, yang kedua warisan, yang ketiga bantuan negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat, yang keempat keperluan harta untuk mempertahankan hidup, dan yang kelima yaitu harta yang diperoleh tanpa usaha seperti hibah ataupun hadiah. Yang kedua ada kepemilikan umum, yaitu izin syariat yang diberikan kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memanfaatkan atau menggunakan harta seperti harta yang mungkin tidak dimiliki oleh individu, contohnya lautan, sungai, dan danau. Yang selanjutnya harta yang mutlak dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu harta yang menyangkut hajat semua orang. Yang ketiga ada kepemilikan negara, yaitu izin syariat pada setiap harta di mana yang berhak untuk memanfaatkannya adalah kepala negara atau khalifah suatu negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.